Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Benda-benda di sekitarku, amatilah gambar di samping. Apa saja benda yang terdapat dalam gambar? Saya tunggu 1 menit ya, teman-teman. Benda yang terdapat di dalam gambar diantaranya manusia, sapi, kambing, rumah, pagar, kincir angin, batu, tumbuhan, sekop, ayam, dan bebek. Sekarang sebutkan benda apa sajakah yang termasuk benda hidup. Benda hidup diantara lain manusia, ayam, bebek, sapi, kambing, kuda, dan tumbuhan. Selanjutnya, sebutkan benda apa sajakah yang termasuk benda mati. Benda mati ada rumah, pagar, kincir angin, batu, dan sekop. Setelah mengetahui benda mati dan benda hidup, apakah benda hidup? Benda adalah sesuatu yang dapat menempati di ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Apakah ember, minyak goreng, hewan, radio, es, balon? Apakah itu suatu benda? Ya, itu adalah suatu benda yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah kanan. Ada api unggun, suara, cahaya, lampu. Nah, di situ apakah panas, suara, dan cahaya termasuk benda? Panas, suara, dan cahaya bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Panas, suara, dan cahaya tidak dapat ditimbang. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya ukuran. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ada yang berukuran panjang dan ada yang pendek. Misal, gambar di bawah ini, lemari dan kursi berukuran besar, roda dan buku berukuran kecil. Bentuk bulat, kotak, segitiga, dan sebagainya. Misal gambar di bawah ini, bola berbentuk bulat, ada rambu-rambu berbentuk segitiga, dompet, gambar, dan catur berbentuk kotak, jam berbentuk segitiga. Warna. Sekarang benda juga mempunyai berbagai macam warna, seperti gelas berwarna biru, pensil berwarna oranye dan ungu, penghapus berwarna oranye. Benda juga memiliki pengukuran panjang. Ukuran benda beraneka ragam. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Ada beberapa alat ukur antara lain: 1. Penggaris. Biasanya diukur untuk menggunakan pensil. Yang kedua, meteran pita, yang biasanya digunakan untuk para penjahit dan untuk mengukur panjang badan. Yang ketiga dan keempat, meteran saku dan meteran gulung, yang biasanya digunakan untuk para pekerja pembangunan untuk mengukur lahan dan alat bangunan lainnya. Menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar.
kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks. Caranya dengan membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Selanjutnya, membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Ringkasan dibuat dari informasi yang telah kita peroleh dari teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Ingat kembali contoh kata tanya dan fungsinya berikut. Apa? Untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan seseorang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya, menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Dalam teks, kita akan menemukan banyak kata. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, kita dapat mencari arti katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Berikut contoh kata tentang benda-benda di sekitar dan artinya. Kursi, tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Ukuran, bilangan yang menunjukkan besarnya suatu benda. Membuat kalimat dengan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat membuat kalimat dari kata-kata yang kita temukan dalam teks. Sebelum membuat kalimat baru, kita dapat mengetahui arti kata tersebut. Perhatikan contoh berikut. Contoh kata karton, artinya kertas tebal atau untuk kulit, buku, gambar, dan sebagainya dengan berat dasar 150-600 gram. Contoh kalimat, aku membeli karton di koperasi sekolah. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Informasi yang kita peroleh dapat kita sajikan dalam bentuk bagan. Berikut contoh bagan yang dapat kalian buat. Dengan posisi teks di tengah-tengah. Ayo bacalah sebuah teks tentang benda-benda di sekitar. Temukan informasi dari teks tersebut. Sajikan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan. Berikut langkah-langkah menyajikan informasi dari hasil pengamatan. 1. Menentukan judul teks. 2. Membuat kerangka teks, terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. 3. Membuat kalimat pembukaan. 4. Menulis informasi penting dari hasil pengamatan. 5. Membuat kalimat penutup. Ayo, lakukan sebuah pengamatan tentang benda-benda di sekitarmu. Setelah itu, tulislah informasi yang kamu